nanti beliin mama kado ya gitu, nanti mama kasih kartu deh. Terus ya udah dia cari ke sendiri, iya dia yang pilih-pilih sendiri. Dan ternyata dia enjoy juga milihin buat mamanya gitu. Kalau Rafathar dia tuh kayaknya merasa dirinya tuh banyak orang yang kenal sama dia, banyak orang yang tahu sama dia gitu. Maksudnya anak kecil, jadi dia tuh kalau ngeliat ada orang-orang yang asing atau orang-orang yang nggak dia kenal, dia pasti ada bela dirinya sih dia kalau kayak gitu-gitu. Hidup itu kan kayak arisan gitu, maksudnya pasti suatu saat kita kena kocokan ya. Ada rasanya aku bosan sama dia, manusiawi. Ada juga mungkin dia juga lagi nggak pengen ada aku, manusiawi. Jadi buat aku mah ya udah, aku ngomong sama istri aku tuh sama Gigi, kamu cari bahagia kamu sendiri. Ada aku, jadikan aku bonusnya. Halo friends, saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Slavina. Jangan lupa subscribe terus YouTube channelnya Atik Nur Wahyuni, Ibu Atik. Wah. Subscribe, nonton yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di komen dan juga di like. Vi, dulu inget kan Rafathar sampai kabur kalau kamu ada bawa kamera kan? Nah sekarang dia udah nggak gitu lagi. Udah nggak, dia udah bisa lebih bisa diajak kompromi, bisa dikasih tahu. Dulu kan inget gak sih? Iya. Aku cerita kan waktu mau pergi jalan-jalan tuh Vi, di vlog aku yang pertama, si Rafathar kalau ada kamera langsung kabur. Nggak mau syuting. Sekarang udah bisa kompromi dia. Syuting katanya, tapi abis ini mau main, iya abis ini main. Atau enggak, boleh nggak sebentar dulu main dulu? Oke, tapi kita bahasanya itu bukan syuting. Rafathar bantuin papa ya, ini ada ini nih, boleh nggak bantuin? Jadi kita bilangnya bantuin. Dan aku tuh kasih reward lah ke dia kalau dia bantuin kita. Bukan berapanya, ya menurut aku bukan mau spoil juga, bukan gitu. Tapi apa yang dia kerjakan itu harus dikasih reward gitu, dengan bantuin kita 10.000 kayak 20.000 gitu. Jadi aku bikinin tabungan khusus buat dia jajan gitu. Jadi nanti kalau udah gitu oke, dihitung ya, dia berapa kali foto gitu, kali 20.000, kali 50.000 gitu. Tapi dia punya sesuatu yang dia berarti hasil kerjanya dia gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kayak kerja, misalkan dia syuting jadi suci, itu kan pasti ada bagiannya misalnya gitu. Atau dia kerja apa, itu nggak kita otak-atik, udah kita siapin sendiri. Tapi paling nggak itu juga ngajarin dia supaya nanti besarnya dia juga mau berusaha kan. Makanya karena aku itu tadinya tuh belum mau kita terapin kayak gitu. Tapi aku melihat dia kayaknya cara berpikirnya udah bisa sampai di situ. Jadi ya mungkin aku sih pengennya sama Raffi itu ningkatin rasa dia mau bekerja. Apalagi dia kan seorang laki-laki, dari kecil ya dia harus tahu gitu kalau dia mau sesuatu ya dia harus lakukan apa dulu gitu. Pantesan ya dia Om Baim suka syuting sama aku, mana expense-nya? Karena kita kasih ke dia gitu. Kalau setiap dia bantuin kita kerja, Om Baim aku kasih ke dia gitu. Iya, jadi ternyata karena dia itu jadi dia nyambung, dia nyambung akhirnya. Lucu banget sih tuh anak, benar-benar. Iya. Jadi dia sekarang ya itu pelan-pelan, menurut aku itu satu proses ya. Dia tadinya nggak mau, sampai akhirnya sekarang dia mengerti kenapa sih. Kan kita jelasin juga, mama tuh sama papa tuh kerjanya gini. Nanti kalau bantuin mama tuh kan mau bikin ini, bikin itu, nanti gini. Jadi dia sedikit banyak mengerti gitu. Dan mungkin waktu itu juga masih terlalu kecil kan. Iya. Sekarang kan udah cukup. Iya, sekarang dia udah cukup besar juga, udah mau lah diajakin ngobrol, udah ngerti dia. Iya, udah ngerti, komunikasi udah. Bener. Udah kayak orang dewasa, bukan kayak orang dewasa yang berlebihan, tapi lucu gitu kita dengarnya. Betul. Terus dia kan waktu Gigi ulang tahun lucu banget sih kan, ke Gucci tuh belanja atau gimana tuh, lucu banget sih. Itu tuh ya gitu kan, aku kalau ulang tahun suka gitu kan, nanti beliin mama kado ya gitu, nanti mama kasih kartu deh. Terus ya udah dia cari ke sendiri bareng sama tim gitu, sama mbaknya gitu. Ya kan dia milih itu 3. Iya, dia yang pilih-pilih sendiri. Dan ternyata dia enjoy juga milihin buat mamanya gitu. Seneng gitu ngelihat, berarti kan ya sebenarnya bukan berapanya dan gimana, tapi gimana perhatian dari anak buat kita gitu. Udah dari kecil juga belajar, udah gimana cara. Karena aku dulu waktu kecil gitu, kalau mama ulang tahun, aku suka minta uang sama mama minta uang dong buat beli kado mama gitu. Terus ke supermarket, terus ya udah beli apa aja gitu yang kira-kira mama suka gitu. Jadi aku pengen nerapin itu juga ke dia. Tapi Gi, kan banyak nih anak-anak yang sadar, gue anak orang kaya dan sebagainya. Rafathar sadar nggak sih dia anaknya sultan? Waduh, belum kayaknya sih ya. Belum Dia nggak ngerti kayaknya, dia nggak ngerti. Dia belum ngerti hal-hal kayak gitu. Dia cuman kayaknya, tapi dia tahu gitu Rafathar. Dia tuh tahu kalau Rafathar, dia tuh kayaknya merasa dirinya tuh banyak orang yang kenal sama dia, banyak orang yang tahu sama dia gitu. Maksudnya anak kecil, jadi dia suka ya, dia udah kayaknya udah dia sih tahu gitu kalau dia
terkenal. Suka ada di ini, suka ada dia tahu gitu. Tapi dia belum ngerti artis tuh gimana. Tapi kan dia anak kecil tapi dia udah cukup tahu, misalnya kayak contoh kalau misalnya dia tuh kalau ngeliat ada orang-orang yang asing atau orang-orang yang nggak dia kenal, dia pasti pikirannya dia tuh mungkin nanti ada dia kan mungkin pengen namanya anak kecil pengen santai, dia udah insecure yang merasa gitu kalau misalnya ada hal-hal yang orang asing terlalu banyak yang kan kalau anak-anak cewek kan suka pada ya duduk kayak kalau dia suka ngeliat dulu ini orangnya ofensif nggak ya, dia tuh berpikir ke situ juga. Takut juga dia ada karena perasaan dari di situ kecil, karena dari kecil kan jadi dia tuh kalau orangnya kira-kira yang orangnya malah cuek atau gimana dia nyaman. Berarti temennya mama nih, temennya papa nih, tapi kalau orangnya udah kayak Rafathar, dia tahu nih kayaknya nih ngefans gitu atau gimana ataupun gitu. kalau Rafathar di offense gitu, dianya tuh jadinya takut gitu. Ada bela dirinya sih dia kalau kayak gitu-gitu. Tapi ya harus dijaga tuh ya Via, dia kan terkenal dari kecil kan. Iya, harus dijaganya sih itu, ekstra sih itu juga gitu. Tadinya aku tuh juga suka, ya udahlah kayaknya mah nggak apa-apa, tapi ternyata kalau Raffi tuh biasanya lebih ngejagain, kamu tuh jangan ninggalin ini anaknya sendiri gini. Itu dia makanya kenapa aku tuh bersyukur banget di rumah tuh tinggalnya sama adiknya Raffi, sama mama juga. Kenapa? Karena kalau kita pergi kerja di rumah tuh dia nggak akan sendirian gitu. Karena aku nggak mau ninggalin dia cuman sama orang rumah doang. Tetap harus kayak ada ibu kita atau ada adik-adik kita gitu. Aku nggak mungkin ninggalin, kalau nggak ya harus aku bawa gitu. Kalau lagi nggak ada orang siapa-siapa di rumah ya aku bawa atau aku titipin ke siapa gitu. Rafathar kan deket banget sama Mbak Lala ya. Dia udah lama ya? Mbak Lala udah dari lama lahir, gitu. dari Rafathar sampai sekarang. Gigi nggak takut tuh? Itu sampai sekarang aja masih lihat gitu, dia tuh masih nyariin aku kalau mau tidur gitu. gitu. Tadi kan? Iya. Memang alhamdulillahnya juga Lala tuh bisa menempatkan diri satu. Yang kedua memang aku kasih ya walaupun kalau aku di rumah ya sama aku gitu. Jadi dia tetap dekatnya ke aku gitu. Gimana pun caranya ya gimana harus ya kalau anak kecil kan harus dari kitanya ya gitu. Jadi aku yang berusaha, dia tuh harus ke aku dulu gitu dari kecil. Dan memang Lala itu dari lahir sebenarnya sampai umur setahun tuh nggak pegang, sampai umur setahun. Oh sampai umur setahun. Jadi cuma bantuin aja. Itu. Setelah itu baru dia boleh gendong, boleh pegang, boleh bantuin bener-bener yang gantiin popok, gantiin itu. Sebelumnya ya aku dibantuin sama mama, sebelumnya nggak boleh pegang sama sekali gitu. Jadi biar bondingnya 100% dulu ke aku, baru bonding ke orang. Baru ke sana ya. Iya sih kalau aku lihat juga dia selalu nyariin Gigi ya. Iya makanya. Walaupun day to day-nya dia sama Lala, tapi tetap nyari ini ya kita, kalau nggak aku bapaknya gitu. Bagus banget tuh, biasa kan jarang ya. Biasa udah terlalu lengket. Karena ya itu aku lihat kan, lihat dari banyak orang gitu, banyak yang ya itu tapi pilihan sih sebenarnya. Kalau aku memilih untuk nggak mau sampai kayak gitu. Betul. Jadi aku bikin gimana caranya ya tetap anak itu harus nomor satu kita dulu gitu. Ya itu yang bener yang kayak gitu. Nah kesulitannya kan kadang-kadang orang tuh nggak bisa begitu. Makanya tadi diuntungkan kan Gigi bisa kerja di rumah, ya kan selalu memprioritaskan tidak meninggalkan rumah. Itu makanya membuat Rafathar tetap dekat sama Gigi kan. Ya itu kan balik lagi pilihan sih. Ada pilihan dan karena kebetulan ada pilihan dan ada kesempatan aja gitu di rumah. Mungkin banyak juga yang nggak bisa kayak gitu. Jadi aku ya bersyukur gitu punya kesempatan dan punya pilihan bisa di rumah, kerja di rumah gitu. Tapi Gi, sepanjang kamu tuh sibuk sekarang kan mengikuti Raffi, kerja sama Raffi, tapi menurut kamu waktu untuk diri kamu sendiri cukup nggak sih? Cukup, ya harus dibikin gitu. Waktu buat diri sendiri tuh ya harus dibikin gitu. Makanya kadang-kadang ya harus disempet-sempetin, harus dibikin-bikin. Kayak ya aku pengen olahraga ya aku bikin waktunya harus berolahraga. Walaupun kalau ada panggilan dari RI 1 ya harus ditinggalkan di cancel segera. semuanya gitu. Jadi ya dibikin aja dulu. Jadi aku biasanya tuh dibikin dulu nih seminggu ke depan jadwalnya apa aja, nanti aku selipin. Oke, aku bisa ini nih, bisa ini di sini. Tapi ya pada akhirnya kalau berantakan juga pasti gara-gara ini dia tiba-tiba dicoret, ganti gitu. Jadi udah ya nanti tinggal diganti ke hari yang lain atau kayak gimana. Aku tuh udah tahu kalau misalnya makanya aku anak-anak suka tanya jadwal dia. Kalau dia jadwalnya dia kerja, berarti aku aman, bisa ngapa-ngapain. Jadi cepet-cepet bikin jadwal sendiri. Kalau dia Sabtu Minggu banyak di rumah, itu dia aku nggak aman. Tapi dia kurang ngerti skala prioritas biasanya. Mau kemana? Mau ke salon lo. Ini kan harus meeting sama ini, ke salonnya kan bisa digeser gitu loh. Kan tadinya nggak ada, baru dibikin karena dia suka dadakan gitu. Jadi biasanya justru aku tuh prioritas karena 1 minggu dia nggak banyak kerjaannya,
ya aku prioritasnya kalau di Sabtu Minggu ya benar-benar harus dikosongin gitu. Karena dia di rumah itu bukan di rumah ya, jadi di rumah istirahat iya, kerja juga iya di rumah. Kalau Sabtu Minggu tuh banyak kayak gitu, terus banyak tamu. Iya banyak tamu, aku lihat kalau Sabtu Minggu meeting tamu kerjaan ya. Iya Sabtu Minggu, jadi aku Sabtu Minggu biasanya kosongin. Raffi sama Gigi nggak berasa ya waktu berlalu ya. Pernikahan kalian udah memasuki tahun keberapa nih sekarang? Ke-7 tahun ini ya. Tahunnya ke-7. Ke-7. Ya berarti janji suci ya udah tahun ke-7 juga. Mau tahun ya. ke-7 jalan. Panjang perjalanan pernikahan ini, kamu kan kelihatan happy-happy aja nih. Raffi, Gigi kan sweetheartnya Indonesia ya selalu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Nah, tapi sebenarnya apa memang sebahagia itu? Atau sebetulnya banyak juga kerikil dalam perjalanan 7 tahun ini? Ya kerikilnya pasti banyak sih, bukan kerikil aja, sampai ombak yang besar juga banyak. Tapi ya sebenarnya sih balik lagi ya aku sendiri memaklumi akan hal itu kok. Pernikahan itu 99% pasti dia akan mengalami ombak yang besar. Entah itu di awal, entah itu di tengah, ada juga yang di akhir. Jadi menurut aku itu kayak arisan gitu Pak. Yang namanya cobaan hidup untuk pribadi, cobaan hidup untuk pasangan kita, cobaan hidup untuk pernikahan kita. Hidup itu kan kayak arisan gitu, maksudnya pasti suatu saat kita kena kocokan ya, kena sakit, kena rezeki yang banyak, kena sedih, kena senang. Sebenarnya setiap hari pasti ada aja, tapi dinamikanya pasti akan ada dan kita pasti akan mendapatkan itu. Tapi kembali lagi ya udah gitu, kalau namanya pernikahan apapun itu, sakit, baik, buruk, jelek, ya itu adalah pernikahan gitu. Jadi ya nggak ada yang harus kita takuti, kita harus lewati itu dengan caranya bagaimana kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Itu sih. Jadi kalau buat aku wajar-wajar aja. Malah aneh kalau rumah tangga yang adem-adem aja. Yang berdua senyum dari akad nikah sampai mereka mati kan nggak mungkin mereka senyum aja. Manusiawi. Kadang juga ada rasanya aku bosan sama dia, manusiawi. Ada juga mungkin dia juga lagi nggak pengen ada aku, manusiawi. Jadi buat aku mah ya udah, aku ngomong sama istri aku tuh, sama Gigi, kamu cari bahagia kamu sendiri. Ada aku, jadikan aku bonusnya. Jangan kamu udah bahagia, ada aku tidak bahagia. Sama pun dengan aku akan cari bahagiaku sendiri seperti apa. Adanya kamu dan adanya Rafathar, itu yang akan menambah poin gitu. Jadi kalau aku sesimpel itu aja. Nggak mungkin juga 100% dia tuh menjadi seperti apa yang aku mau. Entah itu udah aku ajarin, kasih tahu ya, kalau emang dia begitu ya begitu. Makanya kamu cari bahagia kamu sendiri, aku cari bahagia aku sendiri. Tapi mudah-mudahan kebersamaan kita bisa menambah kebahagiaan. Gitu. Kalau aku lagi misalnya kamu nggak bahagia kalau aku begini, ya udah nggak usah ikutin. Kamu maunya gimana begitu? Kan bukan berarti kalau kita tidak sependapat atau kita tidak setuju kita berantem kan gitu. Ya kalau memang kelihatannya happy aja ya memang karena kalau buat aku ya, menurut aku dan menurut Raffi, namanya kita public figure kan ya ngapain ngasih tahu, ngapain ngeliatin yang sedih gitu. Buat apa, no point gitu. Ya bukan pencitraan juga, cuman lebih memilih mana yang harus diliatin, mana yang enggak gitu. Kalau yang namanya sedih, yang namanya berantem, yang jelek-jeleknya ngapain gitu dia harus diperlihatkan. Mungkin penyesuaiannya aja di awal yang lama. Tapi aku pun dari awal kalau sama aku nih, kalau sama keluarga atau sama istri, itu aku udah pasti nggak bakalan jadi orang lain. Ya aku jadi begini, jadi apa yang aku terapkan di awal, ataupun apa yang aku cerminkan di awal, sampai akhir kemungkinan besar tidak akan pernah berubah karena aku menjadi diriku sendiri. Jadinya buat aku ya nggak ada yang harus, nggak melulu kita harus berubah karena dia, tapi kan kita berubah karena keadaan dan menjadi lebih baik. Kita berubah menjadi lebih baik itu bukan karena proses itu. Aku berubah karena dia kan enggak, tapi berubahnya mungkin dia berubah sekarang lebih senang kerja karena memang keadaannya suaminya kerjanya begini, dibantu sama dia lebih baik, ya itu alhamdulillah. Itu contoh-contohnya. Kalian kan jadi panutan nih. Aduh, Masya Allah. Kemarin aja waktu vaksin kan
jadi geger gara-gara ada foto beredar kan. Menurut kalian berdua sebuah beban nggak sih menjadi panutan? Apa kalian happy karena kalian bisa memberi inspirasi buat orang-orang? Kalau aku tuh intinya kita harus bisa menyadari apa yang terjadi dalam diri kita dan posisi kita ada di mana. Contohnya, kalau aku misalnya dibilang, ih lu tuh sekarang jadi panutan, ya kita tuh harus nauin diri sendiri, kita harus berdamai dengan diri dan keadaan. Saat kita udah bisa berdamai dengan keadaan, kita bisa tahu nauin diri kita, apapun itu tuh tidak dijadikan beban, tetapi ya sudah dijalani dengan tanggung jawab semaksimal mungkin kita jaga itu gitu. Tanpa juga mengorbankan diri sendiri. Tanpa mengorbankan diri sendiri. Karena balik lagi sih kalau aku lihat ya, mau pekerjaan apapun nggak usah jadi public figure gitu, nggak usah jadi orang yang terpandang atau siapa gitu. Semuanya akan punya bebannya dan kesenangannya masing-masing gitu. Jadi semua ada kelebihan, ada kekurangannya, ada ups, ada down-nya sendiri, ada kesusahannya, ada kemudahannya. Ya tinggal kita ngelihatnya aja gitu. Kita punya posisi, kita punya pekerjaan aja punya beban pasti. Orang yang nggak punya pekerjaan pun bebannya lebih berat daripada beban itu mungkin dia useless, mungkin dia bebannya itu malah nggak tahu apa. Jadi bersyukurlah yang kita memiliki ataupun dititipi tanggung jawab, dititipi beban yang memang diberikan ataupun tanggung jawab itu ya kita bersyukur daripada kita yang mencari beban itu sendiri gitu. Atau terbebani dengan sesuatu yang kita juga nggak bisa tanggung ya. Benar. Kalau kita sudah memilih ya kita harus 100% kalau menurut aku ya gitu. Percayanya harus 100%, mencintainya harus 100%. Itu mencintai seseorang terus dan menerus itu menurut aku satu pilihan juga di saat kita sudah memilih. Ya gimana caranya ya memang harus begitu. Ya plus minus lah, aku juga ada kurangnya, dia juga ada kurangnya. Ya apapun penyesuaiannya itu kan memaklumi itu kan sebenarnya penyesuaian. Mau apa enggak udah gitu mau atau enggak kita lanjutin, mau cuman pilihannya cuman gitu, nggak bisa juga bisa kayak mau tapi kamu bla bla bla, udah nggak bisa. Wajar juga kalau tambah banyak polemiknya, tapi kan tergantung kegigihan hatinya aja gitu. Makanya aku bilang sama Gigi, udah kita pernikahan ya, kalaupun aku lagi nggak bisa bahagiain kamu cari yang bahagia kamu sendiri gitu loh.